Pemirsa, isu mengenai upah dan gaji kembali menjadi perhatian utama publik, seiring dengan langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta untuk tahun 2026 sebesar 6,17%. Dengan kebijakan ini, UMP Jakarta ditetapkan berada di kisaran 5,73 juta rupiah per bulan. Angka tersebut kembali menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia, sekaligus mencerminkan tantangan biaya hidup yang masih relatif tinggi di ibu kota. Kenaikan UMP Jakarta ini diumumkan setelah melalui rangkaian pembahasan antara pemerintah daerah, Dewan Pengupahan, Perwakilan Serikat Pekerja, serta Asosiasi Pengusaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk melindungi daya beli pekerja di tengah tekanan inflasi dan dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Informasi ini disampaikan secara resmi dan dikutip oleh Antara News, yang menyebutkan bahwa penetapan UMP 2026 mengacu pada formula pengupahan nasional dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja. Pemirsa, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional memiliki karakteristik biaya hidup yang berbeda dibandingkan daerah lain. Harga sewa tempat tinggal, biaya transportasi, hingga kebutuhan pokok cenderung lebih tinggi dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam konteks ini, pemerintah daerah menilai bahwa penyesuaian upah minimum menjadi langkah penting agar pekerja tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Kenaikan sebesar 6,17% ini dinilai lebih tinggi dibandingkan proyeksi inflasi tahunan yang berada di kisaran 3%, sehingga secara teoritis diharapkan mampu memberikan peningkatan daya beli real bagi pekerja penerima upah minimum. Meski demikian, pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan kenaikan upah minimum tidak dapat dilepaskan dari kondisi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa penetapan UMP tetap memperhatikan keberlanjutan usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Mekanisme penangguhan atau penyesuaian tetap dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang benar-benar belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum. Dari sisi pekerja, pemirsa, keputusan kenaikan UMP Jakarta 2026 ini umumnya disambut positif oleh kalangan serikat buruh. Mereka menilai langkah pemerintah daerah sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Namun demikian, sejumlah perwakilan serikat pekerja menyampaikan bahwa angka 5,73 juta rupiah masih perlu diuji dengan realitas kebutuhan hidup di Jakarta, terutama untuk kebutuhan perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut mereka, kenaikan upah ideal seharusnya benar-benar mampu menutup kebutuhan hidup layak tanpa memaksa pekerja mencari pekerjaan tambahan atau lembur berlebihan. Meski belum sepenuhnya memenuhi tuntutan awal, Serikat Pekerja mengapresiasi proses dialog sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak dalam pembahasan dinilai sebagai langkah maju menuju kebijakan pengupahan yang lebih transparan dan berkeadilan. Mereka berharap mekanisme serupa dapat diterapkan secara konsisten di daerah lain agar tidak terjadi kesenjangan upah yang terlalu lebar antar wilayah. Sementara itu, pemirsa, respons dari kalangan pengusaha cenderung lebih berhati-hati. Asosiasi Pengusaha di Jakarta mengingatkan bahwa kenaikan UMP akan berdampak langsung pada struktur biaya produksi, khususnya bagi sektor padat karya seperti manufaktur, retail, dan jasa. Kenaikan biaya tenaga kerja dikhawatirkan dapat menekan margin usaha, terutama bagi perusahaan yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi dan menghadapi tekanan dari perlambatan ekonomi global. Meski demikian, sebagian pelaku usaha besar menyatakan kesiapan untuk mengikuti kebijakan tersebut, dengan catatan adanya kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif. Pengusaha juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa kemudahan perizinan, insentif pajak daerah, serta peningkatan kualitas infrastruktur agar dunia usaha tetap mampu bersaing dan menyerap tenaga kerja. Dari perspektif ekonomi makro, pemirsa, para analis menilai kenaikan UMP Jakarta 2026 berpotensi memberikan efek ganda. Di satu sisi,
Peningkatan pendapatan pekerja diperkirakan akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan konsumsi diharapkan dapat menggerakkan sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Namun di sisi lain, terdapat risiko kenaikan biaya produksi yang berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi, kenaikan upah dapat berkontribusi terhadap tekanan inflasi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi faktor kunci agar kenaikan upah benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Pemirsa, beralih ke isu lain yang tak kalah penting, pemerintah pusat juga tengah membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun anggaran 2026. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PANRB telah mengonfirmasi rencana pertemuan dengan Kementerian Keuangan guna membahas kebijakan tersebut. Informasi ini diakui secara resmi dan dilaporkan oleh Detikcom, yang menyebutkan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan final. Wacana kenaikan gaji ASN ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menilai bahwa kesejahteraan ASN merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kinerja birokrasi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pelayanan, regulasi, dan pembangunan, sehingga motivasi dan kesejahteraan mereka menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, pemirsa, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek fiskal secara cermat. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Setiap kebijakan kenaikan gaji ASN akan berdampak langsung pada struktur anggaran negara, termasuk defisit fiskal dan ruang belanja untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa keputusan terkait kenaikan gaji ASN harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, faktor penerimaan pajak, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta prioritas pembangunan nasional menjadi bagian dari pertimbangan utama. Sejumlah analis fiskal menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema kenaikan yang bertahap dan terukur, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN. Di kalangan ASN sendiri, pemirsa, wacana kenaikan gaji ini disambut dengan harapan. Banyak ASN menilai bahwa penyesuaian gaji diperlukan untuk menjaga daya beli, terutama bagi pegawai dengan masa kerja panjang dan tanggungan keluarga yang semakin besar. Namun, mereka juga menyadari bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh. Sementara itu, masyarakat luas berharap kebijakan kenaikan gaji ASN, jika benar-benar direalisasikan, dapat dibarengi dengan peningkatan kinerja dan integritas aparatur negara. Publik menilai bahwa kesejahteraan yang lebih baik seharusnya sejalan dengan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan agenda reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, kebijakan kenaikan upah minimum dan wacana kenaikan gaji ASN memiliki keterkaitan erat dengan dinamika sektor swasta. Kenaikan UMP seringkali menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyesuaikan struktur penggajian, sementara kebijakan di sektor publik dapat memengaruhi ekspektasi upah di sektor lainnya. Para ekonom mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara sektor publik dan swasta yang dapat memengaruhi mobilitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi nasional. Kedepan, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan ASN tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Kenaikan UMP Jakarta 2026 sebesar 6,17% dan pembahasan kenaikan gaji ASN untuk tahun 2026 menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan, pengendalian inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pekerja dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan pengupahan dan penggajian benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.
Pemerintah juga diharapkan terus memantau dampak kebijakan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, agar tujuan utama menjaga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko ekonomi yang berlebihan. Pemirsa, demikian laporan kami mengenai perkembangan terbaru upah dan gaji di Indonesia. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2026 diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja di ibu kota. Sementara pembahasan kenaikan gaji ASN masih menunggu hasil final dari pemerintah pusat. Kami akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan menyampaikan informasi terbaru kepada Anda. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar pajak, kebijakan ekonomi, dan berita keuangan yang berdampak langsung pada kamu. Kami juga ingin mendengar pendapatmu. Apa yang kamu pikirkan tentang pembaruan kebijakan pajak dan insentif ini? Apakah kamu sudah merasakan dampaknya, atau menurutmu pemerintah masih perlu melakukan lebih banyak? Bagikan pendapat dan pandanganmu di kolom komentar di bawah.